Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. namaduhu, nasta'inu, wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kami murid dari Semaid Umul Qura Bogor akan mempresentasikan dosen tertulis kami yang berjudul Hasaki Hand Sanitizer Kitolot, inovasi ekstrak buah kitolot sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer. Disusun oleh Muhammad Dafanur Ramrowe, Muhammad Hilmi Darmawan, dan saya sendiri Muhammad Hafiz Mubarak. Kami memilih gagasan terus ini dilatar belakangi oleh satu, tumbuhan liar masih banyak dianggap sebagai pengganggu dan mengabaikannya. Padahal potensi dari tumbuhan liar yang masih banyak tersebut lebih dari yang kita pikirkan. Yang kedua, ada ekstrak bongkitolot yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ekstrak bongkitolot baru dimanfaatkan oleh para masyarakat sebagai obat mata. Padahal potensi dari ekstrak bongkitolot tersebut itu lebih banyak dari yang kita pikirkan. Yang ketiga, ada pemakaian sanitizer berbahan kimia yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Sanitizer berbahan kimia sangat berbahaya jika dipakai secara berlebihan, dan jika dipakai secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada kulit kita. Tujuan dari gagasan tertulis kami adalah dengan mengoptimalkan potensi dari bunga kitolot sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer dapat dimanfaatkan sebagai menciptakan inspirasi inovasi hand sanitizer dari bunga kitolot, lalu mengurangi penggunaan bahan kimia pada hand sanitizer sendiri. Kondisi terkini bunga kitolot dan hand sanitizer. Bunga kitolot mempunyai kandungan seperti flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Kandungan bunga kitolot mempunyai kemampuan antibakteri dan antivirus. Nah, saat ini bunga kitolot baru dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat mata. Dan hand sanitizer adalah suatu antiseptik yang gunanya untuk membunuh virus dan bakteri. Namun, ternyata hand sanitizer yang sudah tersebar di mana-mana rata-rata mengandung bahan kimia sekitar 60-80% yang dapat membuat iritasi pada kulit. Upaya yang telah dilakukan oleh para peneliti, yang pertama adalah hand sanitizer berdasarkan WHO. WHO telah mengeluarkan 2 formula yang dapat dijadikan standarisasi hand sanitizer. Formula pertama menggunakan etanol 96%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, dan air hasil distilasi. Formula kedua menggunakan isopropil alkohol 99,8%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, dan air hasil distilasi. Yang kedua ada hand sanitizer alami berbahan aloe vera. Hand sanitizer alami berbahan aloe vera ini dibuat dengan bahan seperti etanol 50 ml, gliserol 4 ml, sari lidah buaya 10 ml, minyak esensial 1-2 tetes, dan air suling 100 ml. Sanitizer, gagasan hand sanitizer kitolot ini akan memakai bahan-bahan seperti etanol, gliserol, sari bunga kitolot, minyak esensial, dan air yang telah dimasak. Konsep dari hand sanitizer kitolot ini tersaji pada gambar samping. Nah, konsep dari pembuatan bahan baku hand sanitizer dari bunga kitolot yang kita pikirkan ada 2, yaitu dengan penumbukan dan penyelingan. Hasil dari kedua proses itu nantinya akan dicampurkan dengan zat yang dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer seperti etanol. Nantinya akan diuji aktivitas dari bakteri dengan komposisi yang berbeda, yaitu 20% etanol, 80% ekstrak bunga kitolot, dan 15% etanol, 85% ekstrak bunga kitolot. Dan nantinya 2 zat itu akan diuji aktivitas bakteri.
Nah, kami akan mencoba satu komposisi lainnya dengan etanol 50 ml, gliserol 4 ml, sari bunga kitolot 10 ml, minyak esensial 1-2 tetes, dan air yang telah dimasak 100 ml. Pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan tertulis kami adalah sebagai berikut. Pertama, laboratorium. Laboratorium sendiri sebagai tempat untuk menguji coba gagasan tersebut. Lalu yang kedua adalah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat atau BPOM. BPOM sendiri itu sebagai pengesahan dari gagasan tertulis kami. Lalu yang ketiga adalah pemerintah yang diharapkan melihat gagasan tertulis kami agar dapat dilanjutkannya penelitian tentang gagasan tertulis ini. Lalu yang keempat ada media yang dapat mempublikasikan gagasan ini agar bisa dilihat oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu yang kelima ada pemasaran atau distributor sebagai media penjualan hand sanitizer. Setelah itu ada masyarakat sebagai konsumennya sendiri, dan yang terakhir ada World Health Organization. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis yang diperlukan agar gagasan tertulis ini tersampaikan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membuat proposal tentang hand sanitizer kitolot. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan uji coba produk di laboratorium. Jika berhasil, maka produk akan diajukan kepada BPOM dan diharapkan pemerintah melihat gagasan ini. Setelah itu bila lulus uji dari BPOM, nantinya akan dilakukan publikasi dan pemasaran produk. Kesimpulan dari gagasan tertulis kami yaitu yang pertama adalah penggunaan hand sanitizer dari bunga kitolot ini dapat menggantikan hand sanitizer berbahan kimia dikarenakan kandungan alkaloid yang dapat mengurangi kadar alkohol. Lalu yang kedua ada konsep yang kami pikirkan adalah dengan mengekstrak bunga kitolot melalui penyulingan dan penumbukan yang nantinya akan dicampurkan dengan bahan kimia seperti etanol dan gliserol. Dan yang terakhir, yaitu teknik yang dilakukan agar gagasan dapat tersampaikan adalah dengan melakukan uji coba di produk di laboratorium. Setelah diuji coba di laboratorium, nantinya produk akan dites oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar dapat diajukan ke pemerintah. Setelah proses pengajuan kepada BPOM dan pemerintah berhasil, nantinya akan langsung dipublikasikan dan dipasarkan di mana-mana. Setelah pemasaran di dalam berjalan lancar, selanjutnya akan dipasarkan sampai ke luar negeri dengan memperkenalkannya ke pihak WHO. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian yang memperhatikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.